Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Jendela Filsafat, di mana kita mendalami sejarah dan pemikiran filosofis Islam yang kaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan rasionalisme awal dalam Islam, situasi politik pasca kenabian, dan kemunculan berbagai aliran kalam awal seperti Khawarij, Murjiah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, hingga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita mulai. 1. Latar belakang sejarah dan situasi politik pasca kenabian. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar terkait kepemimpinan dan persatuan. Terjadi perdebatan tentang siapa yang layak menjadi penerus Rasulullah. Situasi ini memicu munculnya perpecahan politik yang pertama, dikenal sebagai peristiwa Saqifah, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah pertama. Seiring berjalannya waktu, situasi politik semakin kompleks. Terjadi perang saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah, dan lainnya. Konflik-konflik ini meninggalkan dampak besar pada komunitas Islam dan menimbulkan pertanyaan teologis mendalam tentang takdir, keadilan ilahi, dan kebebasan manusia. 2. Kemunculan aliran-aliran kalam awal. Pertanyaan teologis yang muncul dalam situasi politik ini memicu kelahiran berbagai aliran pemikiran atau kalam yang bertujuan untuk memahami esensi ajaran Islam secara rasional dan menjawab persoalan seputar ketuhanan, takdir, dan kehendak bebas. Khawarij. Khawarij adalah salah satu aliran pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Mereka berawal dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian menolak perundingan dengan Muawiyah di Perang Siffin. Mereka percaya bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum Islam harus dihukum keras, bahkan jika itu dilakukan oleh pemimpin. Mereka memiliki keyakinan bahwa siapapun yang berdosa besar dianggap kafir. Murjiah. Murjiah memiliki pandangan sebaliknya dari Khawarij. Mereka menekankan pentingnya penangguhan penilaian, irja, terkait iman seseorang hingga hari pembalasan. Bagi mereka, pelaku dosa besar tetaplah mukmin selama ia mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Sikap moderat ini muncul sebagai respons atas pertikaian teologis pada masa itu. Jabariyah. Jabariyah adalah aliran yang menekankan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua tindakan manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, mereka percaya pada doktrin determinisme mutlak. Aliran ini menekankan bahwa manusia hanyalah alat di tangan Allah. Qadariyah. Sebaliknya, Qadariyah menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Mereka menolak ide bahwa Allah menentukan setiap tindakan manusia secara mutlak. Dengan demikian, Qadariyah mewakili pandangan tentang keadilan ilahi yang menuntut adanya kebebasan dan tanggung jawab manusia. Mu'tazilah. Mu'tazilah lahir dari pertanyaan seputar keadilan dan tauhid. Mereka menegaskan prinsip al-adl, keadilan, dan at-tauhid, keesaan. Mu'tazilah percaya bahwa akal dapat digunakan untuk memahami ajaran Islam dan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya. Mereka mengembangkan teori-teori filosofis yang rumit, termasuk konsep tentang sifat-sifat Allah yang tidak terpisah dari esensinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai respons terhadap aliran-aliran di atas, Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul dengan pandangan yang menyeimbangkan antara qadar dan ikhtiar. Aliran ini percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, namun dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Pandangan ini dipegang oleh para teolog besar, seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi, yang kemudian menjadi rujukan utama dalam pemikiran Sunni. Dan selanjutnya kita akan membahas para tokohnya. Pada video kali ini kita akan mengulas sosok yang dijuluki sebagai filsuf pertama Arab, yaitu Al-Kindi. Siapa dia, bagaimana perjalanan hidupnya, dan apa saja warisan pemikirannya. Baik, kita mulai. Al-Kindi atau nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub ibnu Ishaq Al-Kindi, lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, Irak. Ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah, ketika Baghdad menjadi pusat intelektual dunia.
Al-Kindi berasal dari keluarga aristokrat yang terkenal kaya akan pengetahuan dan pengaruh. Berkat latar belakang ini, ia menerima pendidikan yang luar biasa di bidang matematika, astronomi, musik, kedokteran, dan tentunya filsafat. Kiprah intelektual Al-Kindi berkembang pesat di Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah pusat penerjemahan dan penelitian di Baghdad. Di sana ia banyak terlibat dalam penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato. Inilah yang menjadikannya jembatan penting antara peradaban Yunani dan dunia Islam. Salah satu karya terkenal Al-Kindi adalah risalahnya yang berjudul De Intellectu, yang membahas tentang akal dan cara manusia memperoleh pengetahuan. Selain itu, karyanya tentang metafisika dan etika juga sangat berpengaruh, seperti Fi al-Falsafah al-Ula, tentang filsafat pertama, di mana ia mencoba memahami hakikat eksistensi dan hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Pemikiran Al-Kindi dikenal dengan usahanya menyelaraskan ajaran agama Islam dengan filsafat. Berbeda dengan pemikir lain yang kadang menekankan perbedaan tajam, Al-Kindi berusaha menunjukkan bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami ajaran-ajaran agama. Misalnya, ia menganggap bahwa kebenaran yang diperoleh dari wahyu tidak bertentangan dengan kebenaran yang dicapai melalui akal. Selain filsafat, Al-Kindi juga memberikan kontribusi besar di bidang sains. Ia menulis tentang teori musik, optik, dan matematika. Karya risalah Fi Istikhraj al-Mu'adalat menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang aritmetika dan persamaan. Dalam ilmu kedokteran, Al-Kindi menulis risalah tentang pengobatan dan farmakologi. Dan sekarang filsafat alam menurut Al-Kindi. Al-Kindi percaya bahwa alam semesta memiliki struktur yang teratur dan dapat dipahami melalui akal. Menurutnya, segala sesuatu di alam diciptakan oleh Tuhan dengan aturan-aturan tertentu. Dia menggabungkan pemikiran filsafat Yunani, terutama dari Aristoteles dan Plotinus, dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Kindi menyatakan bahwa keberadaan alam adalah bukti keesaan Tuhan, dan alam semesta menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan ilahi. Dia juga berargumen bahwa pengetahuan tentang alam memungkinkan manusia untuk lebih mengenal Tuhan. Dengan memahami hukum-hukum alam, manusia dapat merenungi kebesaran Sang Pencipta. Beralih ke pemikiran Al-Kindi tentang pengetahuan, dia menekankan bahwa pengetahuan adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan. Menurutnya, pengetahuan dapat diperoleh melalui dua cara: panca indera dan akal. Pengalaman indrawi memberikan dasar dari segala pengetahuan, sementara akal memungkinkan kita memahami esensi yang lebih dalam dari apa yang kita amati. Al-Kindi juga terkenal karena gagasannya tentang pemindahan pengetahuan dari budaya Yunani ke dunia Islam. Dia menulis banyak karya yang menerjemahkan dan mengomentari pemikiran filsuf Yunani, membantu membuka jalan bagi intelektual Muslim untuk mengembangkan sains dan filsafat lebih lanjut. Sekarang mari kita bahas pandangan Al-Kindi tentang jiwa. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia bersifat ilahi dan berasal dari dunia yang lebih tinggi. Menurutnya, jiwa tidak berakhir dengan kematian fisik. Jiwa itu kekal dan kembali ke asalnya setelah kematian. Jiwa, dalam pandangan Al-Kindi, memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran dan memandu manusia menuju kebahagiaan sejati. Namun, untuk mencapai itu, manusia harus membersihkan jiwanya dari hasrat-hasrat duniawi dan berfokus pada pengembangan intelektual serta kebijaksanaan. Jadi, itulah pertumbuhan rasionalisme awal dalam Islam dan filsafat Al-Kindi dan karya-karyanya. Melalui pandangannya, kita bisa melihat bagaimana ia menggabungkan warisan Yunani dengan ajaran Islam untuk menciptakan sintesis yang kaya dan mendalam. Semoga pengetahuan ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan merenungi kebesaran alam serta kebijaksanaan Sang Pencipta. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.